Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan mencermati dari sektor transportasi, khususnya menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru di 2024 ini. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kementerian Perhubungan memprediksikan pergerakan masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru mencapai 110,67 juta jiwa, di mana Kementerian Perhubungan juga telah menyiapkan prasarana, kemudian sarana penunjang transportasi darat, laut maupun udara. Kementerian Perhubungan memprediksikan pergerakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia saat momentum libur Nataru yang menggunakan transportasi darat, laut dan udara mencapai 110,67 juta jiwa. Pergerakan masyarakat tersebut tersebar selama 22 hari mulai tanggal 18 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025. Masyarakat yang akan menggunakan kendaraan pribadi diprediksi mencapai 59,52 juta jiwa atau 53,78%. Sementara pengguna bus diprediksi mencapai 6,54 juta jiwa, 3,44 juta jiwa akan menggunakan kereta api, dan pengguna pesawat mencapai 4,14 juta jiwa. Kemudian pengguna kapal penyeberangan dan kapal laut masing-masing 3,4 juta dan 2,38 juta jiwa. Sementara itu, Kemenhub juga telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi masyarakat, antara lain 32.130 unit bus dengan jumlah kapasitas 1,2 juta penumpang, 764 unit kapal laut dengan jumlah kapasitas 60.000, 2.683 kereta api dengan jumlah kapasitas 4,1 juta, dan 417 unit pesawat dengan jumlah kapasitas 8 juta penumpang. Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menilik kesiapan moda transportasi menjelang libur panjang Nataru, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Aditya Dwi Laksana. Beliau adalah Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia. Ya halo, apa kabar Mas Adit? Baik Mas Pras, kabar baik, terima kasih, salam sehat. Salam sehat juga dan terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelumnya seperti biasa kita akan review terlebih dahulu dari kacamata MTI nih terhadap operasional moda transportasi selama beberapa kali kita ada libur panjang begitu di tahun 2024 ini. Mas Adit, silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Saya langsung saja ya Mas menyorot untuk beberapa hal kritikal untuk angkutan Natal dan Tahun Baru. Ini walaupun secara jumlah pergerakan tidak semasif kalau untuk angkutan Lebaran ya Mas, tapi tetap saja jumlah pergerakannya sangat tinggi dan terkonsentrasi di waktu-waktu atau hari-hari yang sebetulnya terbatas panjangnya atau durasinya ya Mas, karena Natal sampai dengan Tahun Baru. Nah, menurut saya mari kita melihat atau berkaca kepada fakta dan data yang selama ini kita bisa lihat ketika penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru ataupun penyelenggaraan sistem transportasi di masa liburan panjang. Menurut saya ada beberapa hal yang kritikal. Pertama adalah saat ini adalah sudah musim penghujan ya Mas ya, musim penghujan, kemudian juga dengan curah hujan yang tinggi, kondisi jalanan maupun juga terjadi rawan longsor dan rawan banjir. Nah itu yang menurut saya dari sisi transportasi jalan dan transportasi perkeretaapian itu yang perlu untuk sangat diantisipasi. Artinya terutama untuk kereta api juga. Karena untuk kereta api saya pikir pihak operator maupun dari pihak regulator sudah harus melakukan persiapan-persiapan untuk memonitor titik-titik rawan bencana, baik bencana longsor maupun banjir, kemudian juga melakukan manajemen informasi yang memadai kalau bila mana terjadi pengalihan rute ataupun terjadi pengalihan jadwal akibat adanya gangguan
di perjalanan kereta api maupun juga mempersiapkan alat-alat dan peralatan untuk mengevakuasi kereta api atau memulihkan jalur yang terkena gangguan akibat curah hujan tinggi supaya kemudian perjalanan itu bisa lebih lancar. Jadi di sini masalahnya adalah pada satu, antisipasi, kemudian dua adalah memonitor secara ketat, dan ketiga adalah manajemen evakuasi dan pemulihan jalur dan juga sistem informasi yang baik. Demikian juga di jalan raya ya Mas, karena curah hujan tinggi maka jalan itu juga cenderung licin, maka di sini sebetulnya dituntut para para pengemudi angkutan umum maupun kendaraan pribadi itu dituntut untuk lebih berhati-hati, karena bagaimanapun juga keselamatan yang paling utama. Itu yang pertama Mas. Kedua, saya merujuk kepada banyaknya kecelakaan yang terjadi pada saat masa libur di pertengahan tahun ya Mas, terutama untuk angkutan bis wisata. Karena ternyata banyak yang bis wisata, banyak yang tidak laik jalan, pengemudinya ternyata tidak kompeten, dan juga banyak yang terjadi faktor manusia, kesalahan manusia. Dan yang ketiga ternyata juga sistem manajemen pengemudinya juga ada unsur kelelahan, ada unsur memaksakan diri, ada unsur juga kelas jalan dari destinasi wisata yang tidak sesuai dengan peruntukan untuk bis wisatanya. Itu yang menurut saya perlu menjadi perhatian. Yang ketiga adalah terutama dari sisi ini akan banyak terkonsentrasi di daerah tujuan wisata atau destinasi wisata ya Mas. Mas ya, kalau kita beda dengan angkutan lebaran yang memang masih lebih tersebar ke untuk tujuan mudik ke kampung halaman, ini akan banyak lebih terkonsentrasi ke destinasi wisata. Kalau Mas Pras masih ingat di akhir tahun kemarin sempat terjadi stuck dan agak chaos sedikit di Pulau Bali karena ada sampai macet parah, sampai mengganggu jadwal penerbangan karena penumpang dan awak pesawatnya terlambat, macet di tol sangat panjang. Artinya apa Mas? Artinya di sini diperlukan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai, termasuk penyediaan transportasi publik yang memadai, terutama di daerah tujuan wisata maupun destinasi-destinasi wisata Mas. Itu yang menurut saya pemerintah harus melakukan antisipasi lebih. Jadi kalau tadi saya rangkum, pertama 3 hal Mas: mengantisipasi musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi dan potensi bencana. Kedua adalah bagaimana menghindarkan terjadinya banyak kecelakaan di angkutan wisata, dan ketiga adalah manajemen dan rekayasa lalu lintas dan penyediaan transportasi yang memadai di daerah tujuan wisata. Itu sementara Mas. Iya, tapi kan kita tahu event-event seperti ini terjadi setiap tahun begitu, dan belajar dari pengalaman. Menurut kacamata dari MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia, apakah sudah mulai banyak upaya-upaya perbaikan prasarana maupun sarana dari infrastruktur transportasi serta moda transportasinya nih, kalau Anda lihat dari yang darat, laut maupun udara ini, Mas Adit? Kita ini sering kebijakan itu sifatnya dadak-dadakan aja Mas, atau mepet-mepet. Saya ambil contoh waktu angkutan lebaran, kemudian tiba-tiba cuti bersama ditambah, cuti bersama digeser gitu ya Mas. Padahal kan mungkin sudah menyiapkan tiket di jauh-jauh hari gitu ya Mas ya. Nah kalau sekarang ini kemudian tiba-tiba tiket pesawat akan diturunkan tarifnya 10% Mas. Padahal ada yang sudah pesan mungkin sudah setahun sebelumnya Mas, atau mungkin 6 bulan sebelumnya. Nah itu mungkin tidak bisa ikut turun karena nanti itu akan tergantung pada kebijakan masing-masing maskapai kan gitu ya. Nah itulah jadi menurut saya kebijakan yang sifatnya Mas Pras tadi sampaikan, kita kan sudah hajatan berulang kali Mas, reguler lebaran, libur Nataru, lebaran Nataru misalnya seperti itu ya Mas. Apakah pemerintah menurut saya itu sudah seharusnya membuat semacam roadmap Mas, peta jalan. Dari situ akan kelihatan Mas, pengaturan pola perjalanan itu juga tidak harus terkonsentrasi pada satu titik waktu. Misalnya kalau angkutan lebaran, saya ambil contoh ya Mas ya, angkutan lebaran bisa dibuat misalnya ASN itu dibuat untuk bisa pulang mudik lebih awal, baru gelombang berikutnya pegawai BUMN, baru kemudian masyarakat umum gitu Mas, termasuk juga ketika nanti kembalinya dari kampung halaman. Kemudian juga pola transportasi bisa dibuat begini Mas, jalan tol, tarif tol ataupun tarif kereta akan lebih murah kalau berpergian lebih awal Mas, sehingga masyarakat akan bisa menggunakan lebih awal, kemudian
kalau makin dekat ke Natal dan makin dekat di hari-hari tahun barunya akan lebih mahal, sehingga masyarakat itu bisa mengatur pola perjalanannya tidak menumpuk di misalnya kalau Lebaran tidak menumpuk di hari-hari dekat Idul Fitri, kalaupun juga yang Natal dan Tahun Baru tidak menumpuk di Natal dan Tahun Baru. Jadi maksud saya ini perlu roadmap Mas, karena kita sebetulnya kan tahu Mas, pergerakan penumpang itu rata-rata setiap tahun, pergerakan masyarakat tiap tahun kan rata-rata meningkat sekian persen. Kan ini sudah diprediksi 110 kan Mas misalnya. Artinya kemudian kapasitas naik berapa Mas, sarana yang tersedia naik berapa, panjang jalan tol naik berapa, feri penyeberangan itu ada kenaikan kapasitas berapa, itu kan sebetulnya bisa dihitung untuk kemudian dipetakan akhirnya setiap tahun harus nambah fasilitas sarana penyeberangan, harus nambah dermaga, harus nambah kereta, kira-kira begitu ya Mas, karena sebetulnya bisa diprediksi kan begitu. Baik Mas Adi, dan bicara mengenai roadmap, kita tahu juga dengan beragam permasalahan seperti yang Anda katakan begitu, meskipun kalau bisa kita sebut itu adalah tantangan ya, terkait dengan bagaimana menyiapkan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, kemudian bagaimana mitigasi kalau daerah-daerah rawan bencana, mengingat tahun ini ya juga kita masuk di musim penghujan yang dengan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, kalau bicara mengenai roadmap, kemudian berarti kan ada integrasi komunikasi lintas kementerian dan lembaga begitu. Nah, ini kan sudah ada pertemuan-pertemuan juga begitu antar kementerian lembaga pemerintah untuk memberikan satu kebijakan yang mengerucut begitu untuk mengantisipasi libur Nataru tahun ini. Tadi sudah disampaikan Kementerian Perhubungan juga sudah mengorganisir banyak sekali begitu moda-moda transportasi. Iya Mas, betul. Jadi sekali lagi ini memang menurut saya kritikal ya, Kementerian Perhubungan itu harus menjadi pemegang komando ya Mas, dari semua lintas sektoral. Semua, tidak hanya semua terkait sama data dan informasi, tapi juga memegang komando kalau untuk misalnya pengaturan, mengkoordinasikan untuk pengaturan dari sisi manajemen lalu lintasan, itu Korlantas, kemudian juga bagaimana sistem atau kalender untuk supaya pegawai negeri bisa mudik duluan. Kalau ini angkutan mudik ya Mas ya misalnya ya. Dan juga kalau misalnya bagaimana juga kemudian yang menurut saya kritikal adalah seluruh data moda, pergerakan dan infrastruktur itu harus di tangan Kemenhub, sehingga Kemenhub itu bisa mengendalikan pergerakan pemudik dan logistik, termasuk kalau misalnya Lebaran itu ada mudik dan motor gratis ya Mas, itu kan ada kapasitasnya, itu semuanya ada di tangan Kemenhub. Nah, kuncinya apa Mas? Menurut saya kuncinya adalah adanya satu sistem informasi yang terpadu Mas untuk angkutan masa Lebaran dan masa liburan panjang, sehingga masyarakat maupun pemerintah itu punya aplikasinya Mas, sehingga yang informasi itu sifatnya real time atau waktu seketika buat masyarakat, sehingga masyarakat itu pegang informasi Mas, misalnya infonya mengenai rute jalan yang padat dan tidak padat, kemudian jadwal perjalanan, kapasitas yang tersisa, mudik gratis misalnya, kepadatan jalan tol maupun non tol, kalau tolnya padat bisa pindah ke arteri, rest areanya padat di tol bisa pindah ke rest area di jalan arteri, kepadatan pelabuhan penyeberangan. Nah, itu semuanya bisa terpantau di satu aplikasi yang berguna baik buat masyarakat maupun buat pengendali angkutan lebarannya untuk bisa melakukan tindakan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai aplikasi di era digital begitu, di mana semua hampir kementerian menggunakan aplikasi digital untuk memberikan informasi yang akurat, data-data yang tepat, kemudian real time ini. Apakah ini sudah mulai terintegrasi atau ada satu aplikasi yang sebenarnya sudah ada tinggal dimanfaatkan oleh masyarakat? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pergerakan masyarakat terbesar begitu ya pada saat libur Nataru. Di tahun ini kita lihat antar provinsi itu ada 55,86 juta jiwa. Akan ada masyarakat yang melakukan bepergian atau melakukan pergerakan begitu ya selama libur Nataru. Kemudian di dalam provinsi pun ada sekitar 54,81 juta jiwa atau masyarakat yang melakukan bepergian begitu ya di selama libur Nataru tahun ini. Berikutnya bagaimana dengan prediksi puncak
arus pergi dan balik dari libur Nataru di tahun ini juga prediksi dari Kementerian Perhubungan di mana puncak arus perginya ada di hari Selasa 24 Desember 2024, kemudian ada lagi di 31 Desember 2024. Ada dua momen, ada dua waktu begitu ya dari puncak arus pergi begitu kalau kita lihat pada saat libur Nataru tahun ini. Kemudian arus baliknya di hari Rabu 1 Januari 2025 dan Kamis 2 Januari 2025. Itu dia untuk prediksi puncak arus pergi dan balik untuk libur Nataru tahun ini. Kemudian kita lihat bagaimana dengan persiapan prasarana, kemudian sarana transportasinya untuk libur panjang kali ini. Untuk transportasi darat, Kementerian Perhubungan khususnya sudah mengorganisasi terkait dengan 32.130 unit bus dengan kapasitas sekitar 1,2 juta penumpang di seluruh wilayah Indonesia. Ada 113 terminal tipe A yang disediakan. Kemudian ada juga 2.600-an kereta api, ada kapasitas angkut sekitar 4,1 juta penumpang. Kemudian ada juga prasarana di jaringan jalur kereta api Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan. Itu untuk transportasi darat. Berikutnya kita akan cermati untuk transportasi laut. Ada 764 unit kapal laut dengan kapasitas sekitar 60.000 penumpang. Ada 110 pelabuhan laut juga yang disiagakan. Ada 159 unit kapal penyeberangan, ada kapasitasnya sekitar 2,1 juta penumpang. Ada 11 lintas pelabuhan penyeberangan, 29 dermaga movable bridge, kemudian 2 dermaga ponton dan 17 dermaga plengsengan. Itu dia beberapa prasarana yang sudah disiapkan. Dan transportasi udara, ada 417 unit pesawat kapasitas angkut sekitar 8 juta penumpang begitu. Kemudian ada 56 bandara di Indonesia yang juga sudah disiapkan untuk menyambut pergerakan ataupun aktivitas masyarakat kita begitu di libur tahun ini. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia. Ya, Mas Adit, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, ini pergerakan masyarakat juga luar biasa sekali, baik yang antar provinsi maupun di dalam provinsi sendiri. Kemudian puncak arus perginya itu di Selasa 24 dan 31 Desember, arus baliknya di 1 Januari. Apa yang bisa kita cermati dengan rentang waktu yang benar-benar Anda katakan tadi ada beberapa tantangan tersendiri begitu ya, Mas Adit, baik dari sisi manajemen lalu lintas, evakuasi moda transportasi, mitigasi juga sudah disiapkan, dan bagaimana antisipasi terkait dengan perubahan cuaca begitu. Ya baik Mas, tadi kalau kita melihat kan ada kapasitas sarana ya, atau moda transportasi ya Mas. Tapi kalau kita melihat prediksi dari Kemenhub kan pergerakannya sebetulnya cukup tinggi ya Mas ya. Betul. Sampai dengan 110 juta. Kalau kita melihat data dari tahun lalu prediksinya 107 juta. Tapi informasinya adalah realnya ternyata adalah 126 juta. Jadi sebetulnya bisa jadi kan memang ada peningkatan secara aktualnya. Nah menurut saya adalah kapasitas itu bagaimanapun juga ini yang terjadi selalu adalah demand itu melebihi supply ya Mas ya. Jadi kapasitas itu selalu kurang kalau dibandingkan dengan jumlah pergerakan yang makin naik kan begitu ya Mas ya. Jadi, sekali lagi sebetulnya yang sangat diperlukan itu adalah bagaimana mengurai supaya puncak perjalanan itu tidak hanya pada satu tanggal atau hari-hari tertentu Mas Pras. Itu kalau semuanya terjadi ya pasti akan terjadi semacam kepadatan atau sumbatan terutama di daerah tujuan wisata gitu Mas. Jadi sekali lagi yang harus diatur itu sebetulnya adalah selain pola pengaturan lalu lintas, yang harus diatur juga sebetulnya adalah pola perjalanan dan pola transportasi Mas. Seperti saya sampaikan tadi, pola perjalanan itu gimana sih supaya menarik minat masyarakat supaya tidak berpergiannya di tanggal-tanggal yang puncak misalnya begitu ya Mas ya. Walaupun mereka misalnya memang bisanya cuti atau liburannya pas di situ, tapi setidaknya kalau ada tersedia tiket kereta api murah misalnya di luar tanggal-tanggal puncak, atau tersedia juga diskon tarif jalan tol misalnya ya Mas ya di hari-hari yang tidak puncak, itu bisa meningkatkan animo masyarakat untuk mengurai supaya semuanya tidak menggunakan kapasitas infrastruktur atau jalan, kapasitas angkut moda transportasi, kapasitas pelabuhan, stasiun atau bandara di titik waktu yang sama begitu ya Mas kira-kira. Nah,
Artinya di sini memang bagaimanapun juga kendaraan pribadi akan tetap menjadi pilihan, Mas, karena adanya keterbatasan dari sarana transportasi umum itu. Nah, sebetulnya tidak masalah, Mas. Iya, iya. Sebetulnya seperti saya sampaikan tadi, yang paling kritikal itu adalah di destinasi wisata maupun daerah-daerah tujuan wisata, Mas. Karena itu akan penumpukannya akan lebih masif, misalnya di Pulau Bali, misalnya di destinasi wisata lain di Pulau Jawa. Oke. Nah, itu maksud saya pemerintah daerah yang didukung pemerintah pusat itu yang harus benar-benar menyediakan transportasi publik yang memadai di destinasi wisata tersebut, Mas, supaya semuanya tidak menggunakan kendaraan pribadi yang kemudian akhirnya akan menimbulkan sumbatan atau kemacetan. Kira-kira seperti itu, Iya, Mas Adit, ini menarik. Kalau misalnya Anda katakan transportasi khususnya kendaraan pribadi ini juga proyeksi dari Kementerian Perhubungan juga tadi sudah disampaikan memang cukup besar begitu. Nah, bagaimana ini bisa diminimalisasi mengingat tadi dari sisi supply-nya yang Anda katakan terbatas dengan demand-nya yang lebih tinggi begitu kalau kita bicara mengenai transportasi umum, darat, laut maupun udara. Nah, lantas apa yang perlu dilakukan begitu? Apakah menambah lagi ataukah kapasitasnya memang terbatas begitu untuk mudah-mudah transportasi tadi? Ya, saya pikir kalau kita pernah bicara penambahan infrastruktur kan tidak bisa seketika banyak ya, Mas, ya. Ya memang setiap tahun kan diresmikan ruas tol baru ya, Mas, ya, yang terbaru. Misalnya dari Solo Jogja secara fungsional gitu. Tapi maksud saya pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi juga cukup tinggi. Jadi menurut saya yang bisa dilakukan itu tadi, Mas, bagaimana mengatur, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa misalnya melalui aplikasi itu kan terlihat, Mas, ini lagi padat-padatnya jalan tol misalnya ya. Kemudian masyarakat, waduh, berarti mari kita cari jalan arteri yang masih cukup kondusif, misalnya dan lintas selatan Pulau Jawa, Mas, itu kan cenderung lebih kosong ya, Mas, ya, ketimbang jalur tengah maupun jalan tol misalnya begitu ya, Mas, ya. Atau mereka melihat, waduh, kalau besok Senin masih padat-padatnya nih, kalau gitu kita Rabu aja deh, sambil memantau aplikasinya nanti akan terlihat bahwa mulai terurai di hari Selasa misalnya begitu ya, Mas, ya. Itu cara-cara yang karena menurut saya kemacetan dan sumbatan tidak akan bisa dihindarkan, Mas, selama memang kapasitas jalannya terbatas, sementara pengguna jalannya akan sangat masif di titik-titik tanggal tertentu, Mas. Kalau sudah seperti itu ya memang akan sulit dihindarkan karena bagaimanapun juga kapasitas angkutan umumnya juga terbatas ya, Mas, ya. Kereta api itu sudah pasti akan selalu penuh, Mas, di masa angkutan Nataru. Demikian juga bis-bis wisata banyak yang disewa juga ya, Mas, untuk angkutan anak-anak pelajar atau siswa liburan misalnya begitu ya. Kemudian pesawat udara juga selama ini juga cukup padat di masa Nataru karena itu juga panennya maskapai ya misalnya seperti itu. Baik. Nah, saya pasti nggak terhindarkan, Mas. Itu dia. Lantas dukungan ataupun regulasi apa nih yang perlu segera ditelurkan oleh pemerintah terhadap tadi ada keselamatan, keamanan dan kelancaran transportasi masyarakat begitu saat libur Nataru tahun ini. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia. Ya, Mas, langsung saja kita akan cermati, Mas Adit, bagaimana Anda melihat ya tadi kebijakan, kemudian bagaimana regulasi yang dibutuhkan begitu. Apakah memang perlu ada satu aturan baru begitu yang perlu dibuat kalau memang Anda katakan roadmap-nya juga ini juga masih perlu disusun dengan komprehensif begitu misalnya. Menurut saya sih, Mas, ada 3 hal yang diperlukan untuk manajemen angkutan di masa lebaran maupun masa liburan panjang ya, Mas. Adalah benar-benar ada manajemen pengendalian angkutan lebaran yang terintegrasi dalam satu komando ya, Mas, ya. Jadi semua alokasi pergerakan pemudik, logistik, moda, informasi data moda, pergerakan, infrastruktur itu semuanya ada di Kemenhub dan disuplai dari berbagai lintas sektoral gitu ya, Mas, ya. Yang kedua yang menurut saya kritikal adalah seperti saya sampaikan tadi adanya sistem informasi terpadu untuk angkutan masa lebaran maupun masa libur panjang, Mas. Itu tadi yang saya sebutkan bagaimana masyarakat maupun penyelenggara angkutan lebaran semuanya bisa memantau dari aplikasi tersebut, Mas. Ya, tapi bukannya sudah ada, Mas Adit, begitu bahwa kita bisa melihat CCTV itu iya, Mas, begitu di satu daerah. Misalnya Google Maps, itu dari situ informasi. Tapi apakah Google Maps ada informasi mengenai
angkutan mudik gratis, Mas. Angkutan motor gratis. Itu kan tidak ada, Mas, di misalnya di situ. Karena bagaimana mengenai kepadatan di pelabuhan penyeberangan, Mas. Armadanya. Nah, itu pasti nggak akan ada informasi itu ya, Mas. Ini data real time gitu yang diharapkan ya, Mas Adit? Ya, ini waktu seketika ya, Mas, atau real time. Sehingga masyarakat bisa lihat, rest area 3 rest area di depan saya penuh, tapi tersedia rest area di luar non-tol, Mas. Sehingga saya keluar dulu di luar gerbang tol untuk rest area tersebut, kemudian saya masuk tol lagi setelah saya selesai beristirahat. Jadi nggak harus terkonsentrasi di rest area di jalan tol, Mas, karena tersedia informasi bahwa ada rest area di gerbang tol terdekat, Mas, di luar di luar non-tol. Nah, kalau seperti itu kan masyarakat bisa ngatur, Mas, seperti itu. Para pengendalinya bisa mengupdate juga. Jangan ke rest area ini ya penuh. Silakan ke gerbang tol terdekat, keluar lagi ada beberapa restoran atau rest area misalnya. Oke. Nah, terakhir contoh. Nah, kemudian terakhir adalah roadmap tadi, Mas, peta jalan. Bagaimana kemudian pemerintah seharusnya misalnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu sudah membuat pola pengembangan kapasitas, sarana, infrastruktur, manajemen lalu lintas, para petugas supaya bisa disesuaikan dengan prediksi pertumbuhan dan pergerakan orang maupun barang. Kira-kira begitu. Ya, kebijakan terakhir begitu yang mungkin bisa dilakukan MTI maupun pemerintah untuk meningkatkan lagi kesadaran pentingnya keselamatan, keamanan berkendara bagi masyarakat ataupun juga operator moda transportasi. Iya, Mas. Ini kalau untuk keselamatan transportasi udara maupun perkeretaapian saya pikir sudah cukup baik ya, Mas ya. Untuk angkutan laut yang sudah ditangani oleh perusahaan pelayaran besar juga transportasinya juga sudah bagus. Tapi yang sebetulnya belum terbentuk secara tumbuh itu adalah ekosistem dan kultur keselamatan untuk transportasi jalan, Mas. Itu yang menurut saya dari sisi pemerintah penegakan hukumnya juga harus lebih baik, dari masyarakat juga meningkatkan disiplin dan angkutan umum juga meningkatkan kompetensi pengemudi maupun kelaikan sarana, sekaligus juga melakukan adopsi untuk piranti teknologi yang bisa memitigasi kecelakaan maupun untuk mengidentifikasi bila mana terjadi kecelakaan, apa yang menjadi penyebabnya supaya tidak terulang. Itu yang menurut saya penting terutama di sektor transportasi jalan, Mas. Baik, itu dia yang diharapkan dari masyarakat transportasi Indonesia, dan semoga ini juga bisa terwujud begitu pada musim ataupun momentum libur Natal dan Tahun Baru di 2024 ini, sehingga memberikan rasa lagi keamanan, kenyamanan dan keselamatan juga ya bagi para pengguna infrastruktur jalan begitu darat, laut maupun udara begitu. Baik, Mas Adit, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih atas informasi, update dan juga analisis yang sudah Anda berikan nih kepada pemirsa terkait dengan libur Nataru pada tahun ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Adit. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Terima kasih, Mas Pras. Selamat pagi. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan jurus jitu mengefektifkan program 3 juta rumah. Market Review segera kembali.